Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qamara safwata ibadihi bila taifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqulu ayyuha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin jamaah kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barakah, dalam keadaan sehat walafiat menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang berbahagia, yang kita nantikan setelah 11 bulan telah tiba. Jadi seorang kekasih yang merindukan kekasihnya pastinya akan sangat merasa gembira ketika berjumpa dengan bulan yang ia cinta. Namun di balik euforia kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan, tentunya ada satu poin, Bu, yang harus kita jadikan sebagai kewaspadaan. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Pak Ustadz? Ramadan yang gagal itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Sadar Ibu, Nabi Muhammad pernah bersabda, man adrakar Ramadan, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan falam yughfar lahu, dan dia keluar dari bulan Ramadan tanpa membawa efek dampak apapun dalam kehidupan, aba'adahullah, mudah-mudahan kata Nabi, orang yang sedemikian dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ibu, Bu, berpuasa Ramadan tujuannya apa tadi, Bu? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Alih-alih mendekatkan diri, yang ada justru naudzubillah, Allah makin menjauhkan dia dari rahmat Allah. Nah, ini yang sekarang menjadi muhasabah. Artinya gini, di acara tarhib yang dihadirkan adalah kegembiraan menyambut bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah. Ya enggak salah, itu benar. Saya enggak menyalahkan, cuman Ustadz ingin menyampaikan ke Ibu, di balik kegembiraan itu, di balik euforia itu ada suatu ancaman. Ya, ada suatu ancaman yang patut untuk Ibu ketahui, yang patut untuk Ibu pahami. Ya, jangan sampai kita menjadikan Ramadan ini bukan mendaunkan ya, tapi muhasabah diri. Jangan sampai Ramadan ini malah menjadi menambah daftar kegagalan demi kegagalan di bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Ayo kita muhasabah, Bu. Kalau ada anak nggak naik kelas sekali,
Jangan dibilang bodoh. Mungkin salah pendidikan. Ada anak nggak naik kelas 2 kali. Jangan dibilang bodoh. Mungkin salah lingkungan. Ada anak nggak naik kelas 3 kali. Memang goblok beneran begitu ya. Ibu kenapa? Lah iya kalau nggak naik kelas 3 kali kan asli goblok gitu loh Bu. Bu, nih sekali lagi muhasabah ya, jangan tersinggung ya. Saya tuh jadi mikir gitu. Terus kalau begitu bahasa Indonesia apa yang menggambarkan keterbodohan saya, ibu, kita semua yang sudah 30, 25, pokoknya berpuluh-puluh kali menjalankan ibadah puasa tanpa membawa efek dampak apapun dalam kehidupan. Nah, ini kan jadi muhasabah buat kita. Ada apa ini? Kenapa ini? Ya, kenapa ibadah puasa kita kok nggak sukses-sukses? Ini bukan 3 kali loh Bu, kalau 3 tadi disebut sebagai bodoh, nah kita udah berpuluh-puluh kali ya Bu. Maka berangkat dari situ, ibu-ibu, sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah mereka yang tidak bisa mengambil pelajaran. Yang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan dan dari apa yang kita kerjakan. Nah, Ramadan yang kemarin boleh gagal, tapi Ramadan yang ini gak boleh gagal. Maka Ustadz ingin menghadirkan ada beberapa virus puasa yang membuat puasa kita menjadi gagal maning, gagal lagi. Ada sebagai muhasabah agar jangan sampai berulang di tahun ini. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama adalah puasa namun terkontaminasi oleh dosa kepada manusia. Ustadz ulangin lagi. Ternyata ini biang keroknya ibu-ibu. Ada orang yang berpuasa tapi mohon maaf Bu ya, masih memiliki beban dosa kepada sesama manusia. Ya sebenarnya nggak usah ngomongin Ramadan, kejauhan. Nih di bulan apa ini Bu? Bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban saja Allah udah ngancam kita kok Bu. Oh Ustadz jangan main-main. Serius. Ada sebuah hadis yang sahih. Barang siapa memberikan kopi terlambat ketika ustadznya sudah berceramah. Ada ibu. Iya makanya ngapain lagi dikasih kopi. Oh Masya Allah. Ini persembahan terbaik untuk ustadz tercinta ya. Baik ibu. Cuman kalau aku minum dua-duanya kelempokan memang perutku Bu ya. Yang ada bukan seger pingsan kebanyakan kopi. Maka ibu-ibu, makanya saya tuh masih mikir, ini kan kayak gini nih susu kopi ya. Kopi itu kan kafein Bu, membuat mata menjadi melek. Susu itu kan lemak, lemak itu membuat mata jadi cepat ngantuk. Nah kalau minum susu kopi kan gini Bu. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ngomong apa jadi lupa kan? Ngomong apa tadi Bu? Kopi udah. Dosa kepada manusia. No. Tadi saya ngomong bulan Sya'ban. Ini loh bulan Sya'ban. Ada hadis Bu. Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa lailatun nisfi min Sya'ban innallaha ta'ala la yatali ala khalqi." Allah itu muncul di atas hamba-hambanya. Lailatan nisfi min Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Jadi Allah muncul di atas hambanya. Kemudian Allah bilang begini Bu. Allah bilang begini. Aku akan ampuni semua jenis-jenis dosa kalian. Illa kecuali. Nah ini poin yang mau saya bahas. Kecuali yang pertama limusyrikin, untuk orang-orang musyrik. Yang kedua wa musahinin, dan orang-orang yang musahin. Kalau musyrik saya nggak mau bahas Bu, itu udah pastilah jelas ditolak amal ibadahnya. Yang musahin ini yang buat Ustadz merinding. Apa musahin itu Pak Ustadz? Musahin itu ya musahin. Jadi musahin itu dia semacam
Musahin Bu, ya. Baik. Saya pikir jelas, kita lewati. Kemudian berikutnya, nggak usah marah, biasa aja. Musahin itu artinya adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian yang terpendam kepada sesama manusia. Jadi kalau bahasa gampangnya, orang-orang yang masih mendendam pada orang lain, yang masih bertikai dengan orang lain. Nah, ini baru bulan Sa'ban loh, ini saya belum ngomong Ramadan. Baru Sa'ban saja Allah udah nyumpahin orang-orang yang masih punya kebencian. Makanya di pertengahan Sa'ban 2 pekan yang lalu, saya tuh sempat berdoa bilang gini, ya Allah, siapapun yang pernah nyakitin saya, siapapun yang pernah mendolimin saya, termasuk mereka yang ngobrol di saat aku lagi pengajian, ya Allah, sudah aku ampuni ya Rabb. Loh, lanjutkan, kan sudah diampuni, lanjutkan aja nggak apa-apa ya. Kita ceramah dia sibuk pijit-pijitan dari belakang, digini-gini temannya. Ustadz marah kenapa? Ya pengen ya. Maksudnya pengen dipijitin sama teman saya dari belakang juga ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, kembali lagi Bu ya, dari apa yang Ustadz jelasin tadi. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, ini jadi pelajaran untuk kita bersama Bu. Orang-orang yang musahin, terutama pada 3 orang. Saya nyebut 3 orang ini yang kalau ibu jahat tidak terasa. Ada murid kurang ajar sama gurunya, terasa nggak Bu? Bu, maksud terasa tuh gini loh, ibu merasa, iya orang ini kurang ajar banget sih gitu. Saya mau tanya sama ibu, ada murid kurang ajar sama gurunya, terasa nggak Bu? Ada bawahan kurang ajar sama bosnya, terasa nggak Bu? Terasa. Ada rakyat kurang ajar dengan atasannya, terasa nggak Bu? Tapi mohon maaf yang 3 ini, perhatiin. Ada istri yang durhaka dengan suaminya. Loh Bu, mohon maaf Bu ya. Makanya ibu ngomong sama suami aja kadang-kadang kasar. Itu mohon maaf enggak terasa. Bukan karena ibu kurang ajar, enggak terasa. Ibu ngerasa kayak baik-baik aja gitu. Padahal tuh enggak boleh juga. Contoh ya Bu, mohon maaf. Makanya saya datang tadi ketemu, Ustadz apa kabar? Sehat-sehat. Dalam hati saya gini, kekijilan. Kenapa? Dalam hati saya gini, opo yoyo ambek suamimu yang ini toh Bu. Ya ndak. Makanya kemarin saya datang ke kafe itu. Ada mbak-mbak Bu, umurnya 23 tahun. Selamat datang Bapak, mau minum sesuatu kopi? Kok kopi Mbak? Kopinya manis atau pahit Bapak? Manis. Gula putih atau gula merah? Sini. Ada Bapak? Kamu digaji berapa? Ngomongnya bisa lembut begitu. Saya digaji 2,5 Bapak. Ya Allah Mbak, masih jauh di bawah UMR, tapi ngomongnya bisa lembut. Sekarang bandingkan dengan wanita-wanita durjana, saudara-saudara, yang merebut gaji suamimu semua, mbok ambil semuanya itu. Pernahkah kau melakukan seperti itu, saudara-saudara? Nanti ibu praktekin langsung depan pintu. Selamat datang ayah, mau minum susu atau kopi? Kok kopi dek? Kopinya manis atau pahit ayah? Dek, aku kok jijik lihat mukamu ya. Kenapa begitu? Karena ibu jarang kayak begitu, jarang, makanya jadi terasa kayak aneh ya Bu ya. Ini poin yang pertama berkaitan dengan masalah suami. Jadi yang pertama suami, yang kedua orang tua. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebuah hikmah dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini tadi Bu yang Ustadz mohonkan kepada ibu-ibu ya, berkaitan dengan penjelasan Ustadz tadi. Jadi ya begitulah intinya. Sama suami, yang kedua sama orang tua. Orang tua ini nggak terasa Bu. Kadang kita sama orang tua, loh ibu pasti gini, saya tuh nggak bahas anak gini ya. Nak gini, apa mak kurang ajar kamu? Itu nggak usah dibahas, itu pasti neraka jahanam sudah itu. Yang saya bahas itu bukan itu. Yang saya bahas itu gini, nak kamu nggak mudik kah, ibu kangen? Bu masih sibuk, kerjaan banyak. Nanti Bu ya, nanti ya kalau ada waktu aku pulang ke Jawa. Tuh ibunya tuh sakit hati. Itu Bu, durhaka yang tidak terasa. Itu yang kayak gitu-gitu aja.
Ibu nggak nge-WA lama, ibunya nungguin, kok anakku nggak WA ya. Padahal ibu di sana tuh lagi beribadah kepada Allah, lagi pengajian sama ustadz. Langsung teringat, iya ya, aku udah lama nggak WA mamaku. Nah ya, jadi ini jadi pelajaran untuk kita bersama orang tua. Dan yang ketiga kepada tetangga. Ini yang tidak terasa. Kenapa ibu baik sama ustadz? Jawabannya gampang sekali bu. Kenapa ibu baik sama ustadz? Karena kita memang jarang ketemu. Ibaratnya mobil ditaruh di gudang, tidak pernah dipakai, 10 tahun nggak ada lecet, itu bukan prestasi. Emang nggak pernah dipakai. Tapi kalau ada mobil dipakai nge-grab, tiap hari keluar, ya bu ya, 10 tahun nggak lecet, berarti supirnya supir yang VIP. Ibu sama ustadz nggak punya masalah, itu bukan prestasi. Karena memang kita nggak pernah ketemu. Tapi ibu sama tetangganya. Ini juga tetangga bu, tetangga kajian. Walaupun rumah ibu di sepinggan, kalau ibu ngajinya di sini juga tetangga. Iya bu, kadang-kadang aku lo baik-baik aja tat, jangan gitu. Mbak, nanti tolong ya, aku minta tolong nanti kalau aku telat, tolong mbak ya nanti jagain tasku dulu ya. Iya mbak, orangnya pergi gitu. Jadi ibu yang dirahmati Allah, maka ibu kalau mau Ramadan gak usah minta maaf sama saya ya, gak usah, karena gak ada masalah ibu sama saya. Tapi kalau ibu mau Ramadan minta maaf sama sesama yang berbaju ungu ini ya. Ibu tahu ungu ini warna janda loh bu. Serius. Maka tadi saya kan tanya, kenapa kok ungu-ungu begini? Ya, jadi ternyata warna kebesaran janda itu ungu. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelasin, Bu. Jadi menjadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Kemudian berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan, jamaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, yang pertama tadi hubungan pada manusia. Kenapa sih tat hubungan pada manusia ini kok jadi buruk? Gini bu, saya kasih tahu. Apa sih tujuan puasa itu? Tujuan puasa itu bukan masalah lapar, tapi mencetak jiwa yang berempati. Ibu punya sudut pandang. Maaf ya, saya kasih contoh yang paling mudah aja bu, gampang sekali. Kenapa kita nggak boleh minum? Padahal minuman ini halal. Loh, makan minum di bulan Ramadan batal nggak bu? Batal. Enggak sengaja kok ya. Makan minum dengan sengaja, batal tidak bu? Enggak, orang malam kok. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan minum di siang hari dengan sengaja. Nah, jelas batal tidak bu? Batal. Enggak, orang masih saban kok ya. Masih saban, belum Ramadan ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, senang godain mak-mak baju ungu gini nih ya. Ini bu, air putih ini halal. Tapi di bulan Ramadan jadi haram di siang hari. Mohon maaf bu ya, mohon maaf. Kenapa disuruh haus? Biar tahu rasanya orang kehausan. Gini loh rasanya orang Sumatera dan Aceh yang lagi gak punya air karena ditimpa banjir. Ibu disuruh lapar. Buat apa bu? Biar tahu rasanya orang yang kelaparan. Oh, orang Palestina itu gini yang dirasakan ya Allah. Gak boleh berhubungan. Padahal ibu punya suami. Supaya tahu rasanya ijo lumut. Ikatan jomblo lucu dan imut. Kayak gini rasanya jadi janda nih ya Allah. Menderita guys. Malam tidur sendiri. Nah dari situlah muncul empati. Paham ya? Maka betapa lucunya, tujuannya mandi itu biar bersih, tapi ibu mandi pakai air paret tambah kotor. Betapa lucunya tujuannya puasa mencetak empati sesama manusia, tapi di puasa ibu justru menyakiti hati manusia. Udah jelas bu ya? Gagal logikanya begitu. Kepada 3 orang tadi, Ustaz titip pesan ibu-ibu, gak ada gunanya ibu mau berpuasa. Ibu mau sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, opel berantakan, kumis dak karuan, bulu ketek berterbangan melambai-lambai di atas awan. Ibu pegang omongan saya. Kalau ibu masih punya dosa kepada sesama manusia,
ibadah puasa ibu pasti akan zonk. Itu udah fix, Bu. Ustaz ngomong gitu ada dalilnya gak? Adalah hadis sahih ya Nabi, tetanggaku perempuan karena tusolli bilil, kerjaannya sholat malam, wa tasumu binahar, kerjaannya puasa di pagi hari. Jadi malam sholat, pagi puasa, malam sholat, pagi puasa, malam sholat, pagi puasa. Walakin kana tu'dhi jiranaha, tetapi dia gemar menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Innaha kanat finar, perempuan itu ada di dalam api neraka. Bu, malam sholat pagi puasa itu kapan ibu lakukan? Lah mikir, ya di bulan Ramadan lah. Malamnya sholat tarawih, paginya puasa Ramadan. Artinya orang yang rajin malam sholat pagi puasa pun masuk neraka kalau hubungan pada tetangganya buruk. Itu maksudnya begitu. Baik, jadi saya pikir udah jelas ya. Saya nggak perlu panjang-panjang kali lebar. Poin yang pertama adalah ternyata ini sebabnya puasa kita jadi zonk. Ternyata puasa tapi terkontaminasi oleh dosa kepada manusia. Yang kedua, puasa tapi maksiat. Ini mencampur adukkan maksiat. Ibu pegang omongan saya ya. Kenapa puasa yang dicampur maksiat itu zonk, sia-sia? Ada alasannya, ada 3, Bu. Yang pertama, tidak akan bertemu antara kebaikan dan keburukan dalam satu tempat bersamaan. Jadi ini mustahil sebenarnya. Puasa tapi maksiat itu perbuatan yang zonk. Sudah gini aja. Ibu, Ya. pernah nggak ibu ngelihat orang sholat berjamaah sambil nyetek musik diskotik? Enggak. Allahu Akbar, ceduk ceduk, ceduk ceduk, ceduk ceduk. Atau kebalikan, ada nggak ibu pernah ngelihat orang ngaji ketika musik DJ sedang berjalan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ceduk ceduk, ceduk ceduk. Kepalanya benjol, ceduk ceduk, ceduk ceduk, ceduk ceduk, begitu. Ya Bu, kenapa Bu? Karena ibu nggak mungkin mencampurkan, maaf ya, rawon dengan kotoran kucing, nggak mungkin. Paham Bu ya? Kebaikan keburukan itu nggak bisa digabung, Ibu. Mustahil menggabungkan keburukan dengan kebaikan. Nggak ada. Dunia ini hitam putih Bu, bukan abu-abu. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, menggabungkan puasa dengan kemaksiatan itu adalah perbuatan yang tidak masuk akal secara logika kemanusiaan. Yang kedua, kemaksiatan lebih dominan. Nah, ini yang kadang-kadang muncul di benak kita. Bulan Ramadan ini kan aku ibadahku banyak. Jadi kalaupun ada maksiat-maksiatnya ya nggak apa-apa lah. Kan nanti ditimbang antara kebaikan dengan keburukan. Ya elah, dipikirnya kayak timbang-timbangan begitu. Bukan Bu. Gini aja udah saya kasih ibu analogi ya. Setetes dengan setandon lebih banyak mana? Setetes dengan setandon lebih banyak mana? Air zam-zam bersih apa kotor? Air kencing bersih apa kotor? Setetes air kencing dimasukkan setandon air zam-zam, orang nyebutnya bersih apa kotor? Jadi setetes, yang ibu bilang dikit mengalahkan setandon air zam-zam yang sebegitu banyak. Ibu paham dong? Artinya ibu maksiat kecil. Jangan ibu pikir berbanding dengan ibadah besar jadi impas. Enggak. Ustadz pakai baju warna putih dari kepala sampai kaki full putih semuanya. Kemudian ketetesan setetes tinta. Tes gak sampai sesenti. Paling sekian mili. Bu maaf Bu ya, maaf. Pertanyaannya, orang nyebut baju Ustadz bersih apa kotor? Baiklah. Baru saya udah ceramah 20 tahun baru pertama dengar jawaban kayak tadi itu. Baju putih semua ketetesan tinta, bersih apa kotor? Bersih. Ya kotor lah. Enggak, gini aja lah sudah. Ibu mau nikahan, pakai baju pengantin, di sini ada bercak segini lah Bu. Pasti ibu bilang ini, aku nggak mau pakai baju ini kotor, dicari yang bagus, yang lain. Padahal yang kotor dikit aja. Mungkin kalau orang BDS beda ya. Ini baju pengantin bersih, sini ada tai kucing itu. Bersih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya Allah, ya Allah. Efek mau puasa jadi aneh ya kalian ya. Jadi teman-teman, ibu, ini jadi pelajaran untuk kita bersama.
Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, itu tadi berkaitan dengan puasa yang terkontaminasi oleh maksiat. Yang pertama tidak akan bertemu, yang kedua kemaksiatan akan lebih dominan, dan yang ketiga nikmat ibadah pasti akan hilang. Jadi kalau ibu mencampur adukkan antara kemaksiatan, misalnya ibu mencampur adukkan antara kemaksiatan dengan dengan kebaikan, maaf Bu ya, maaf sekali lagi, itu sebenarnya ibu mematikan rasa salah satunya. Ibadah itu pasti akan kalah Bu, nggak ada nikmatnya. Orang Islam itu dengar kata-kata Quran aja tuh indah, didengar kuping tuh nyentuh gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tuh kalau orang Islam yang hatinya tulus pasti merasakan nikmat syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu pasti dapat feel-nya, itu dapat ya. Berangkat dari situ karena ibu sedang jauh dari maksiat. Kenapa di Masjidil Haram ibu kalau sholat itu kayak terasa deket gitu, nangis. Allahu Akbar. Imam Sudais itu, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nangis semuanya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada kai-kai orang Banjar tuh. Ya Allah, kai paham. Kada coy aku kada paham juga bang. Kenapa biar menangis? Umai lawas banar jar lamanya. Ya Bu. Jadi masya Allah, ibu yang berbahagia. Jenis-jenis kemaksiatan yang banyak terjadi di bulan Ramadan, misalnya gibah. Puasa-puasa senengannya gibah saudara-saudara. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan masalah ghibah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menghancurkan puasa kita. Yang dikatakan Nabi, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak melakukan perbuatan yang, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang haram, wal amalu bihi, dan tindak laku ucapan yang haram, falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'ama wa syarabah, maka tidak ada kepentingan baginya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram dan yang bersifat tidak ada kepentingan baginya untuk berpuasa. Jadi puasanya zong di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bersama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ghibah. Yang kedua, ngabuburit. Gak tahu ini budaya baru muncul belakangan, namanya budaya ngabuburit. Saya sudah bilang itu dulu di zaman waktu kecil nggak ada Bu ngabuburit ya. Ini baru belakangan ini aja ada istilahnya namanya ngabuburit. Saya bilang dulu kami menjelang buka puasa nongkrong di masjid, karena guru kami ngajarin ini menjelang buka puasa waktu mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab untuk berdoa. Mencari apa? Mencari berkah. Ini malah ngabuburit, mencari burit. Nah, ngabuburit itu ngapain? Duduk di mall. Ngapain coba? Ngeliatin lawan jenis kan? Itu fakta, nggak bisa dipungkirin. Orang menjelang buka puasa itu di masjid, asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Itu kan begitu yang dulu kita baca dulu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan.
Itu tadi Bu, yang namanya ngabuburit. Ya, itu termasuk dosa yang berkaitan juga dengan mata. Baik. Kemudian berikutnya, setelah ngabuburit, berikutnya adalah dosa. Oh, ini nggak sholat. Ya Allah, ini mengeri kalau ini Bu. Ya Bu ya, ada pertanyaan Ustadz, apa hukumnya? Orang puasa tapi nggak sholat Pak Ustadz. Apa hukumnya orang berpuasa tapi nggak sholat? Apakah puasanya sah? Saya bilang puasanya sah. Apakah dapat pahala? Saya bilang dapat pahala. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya justru berkaitan dengan ketika udah dapat pahala, ini pahala kan akan ditimbang dengan keburukan ibu tidak sholat. Nah ibu kira-kira aja udah, nggak usah pakai dalil. Kira-kira aja, menurut ibu pahala puasa ibu ditimbang dengan keburukan tidak sholat itu lebih berat mana Bu? Dosa nggak sholat. Jadi artinya puasa ibu sah, ibu dapat pahala, tapi pahala ibu tuh nggak bisa masukin ibu ke surga. Ibaratnya suami ibu tuh nggak dipecat, alhamdulillah, tapi nggak digaji. Tahu maksudnya? Lebih bagus mana Bu? Dipecat atau nggak dipecat tapi nggak digaji? Lebih bagus mana? Lebih bagus dipecat, cari kerjaan di luar. Ini malah dapat uang. Kan begitu logikanya ya. Jadi kami mempertegas kembali ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini lebih keren. Kalau yang pertama tadi puasa terkontaminasi dosa maksiat manusia, biasa. Puasa terinfeksi maksiat, biasa. Yang ketiga puasa tapi melakukan perbuatan yang mubah. Perbuatan yang mubah tapi bersifat sia-sia. Maksudnya gimana mubah tapi sia-sia? Ibu maaf Bu ya. Kalau ibu nih misalnya nih, yang pertama tadi Bu saya bilang jangan nyakitin orang. Itu sebenarnya ya keren sih keren tapi biasa aja ya. Kenapa biasa? Ya karena kan memang menyakiti orang itu dosa. Saya bilang ibu puasa jangan maksiat ya. Ya ibu akhirnya nggak maksiat, ya hebat sih. Tapi ya biasa aja. Karena memang maksiat itu nggak usah pakai Ramadan, di luar Ramadan juga emang udah dosa. Ibu jangan gibah ya. Nggak pakai di bulan Ramadan yang namanya gibah itu memang sudah dosa. Nah, yang ketiga, ini ngeri yang ini. Ibu disuruh meninggalkan perkara mubah. Lo mubah itu kan boleh tak Bu? Tapi sia-sia. Disinilah ujian terbesarnya. Jujur Bu, kalau yang level 1 insya Allah lah saya doain istiqomah saya tinggalkan. Yang 2 insya Allah saya akan usahakan untuk tidak melakukan maksiat. Tapi kalau yang ketiga ini jujur agak berat memang. Meninggalkan perkara yang mubah. Mubah itu kan boleh, betul. Kalau Ustadz malah ngelarang, maksudnya apa? Sini saya kasih tahu maksudnya. Ibu yang berbahagia, mubah itu memang boleh. Tapi asal ibu tahu, banyak barang mubah yang jadi tidak boleh karena efek kepatutan. Saya kasih contoh aja ya. Ibu maaf Bu ya, ngadain syukuran makan-makan di restoran itu boleh nggak Bu? Boleh. Apa hukumnya ngadain syukuran di restoran makan-makan ibunya lagi di ruang ICU? Hah? Bingung dia jawabnya. Ibu jawab, nah nggak etis itu jawabannya, nggak etis. Masih bingung lagi? Oke, saya kasih contoh lagi. Ibu maaf, pakai semir hitam boleh nggak? Tak boleh ya. Kalau pakai semir selain hitam boleh. Ibu nanti pulang di rumah disemir pink semua rambutnya ya. Gimana? Kenapa ibu nggak mau? Apa jawabannya Bu? Nggak etis. Lagi. Ibu mengucapkan kalimat hamdalah itu bagus apa jelek?
Ibu nanti praktekin, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah di depan rumah tetangga ibu yang suaminya baru meninggal dunia. Ditapak memang mulutmu ya. Ngerti maksudnya? Jadi jangan ibu bilang orang barang mubah kok nggak boleh. Gini aja udah, saya kasih analogi yang lebih mantap lagi bu. Maaf bu ya, misal contoh ini. Ustadz lagi gabut banyak uang. Ada ATM isinya 500 juta, tapi Ustadz malas pakai. Maka ibu saya panggil, bu sini bu, ada apa Tat? Ini ATM 500 juta. Ibu beli apa aja terserah ibu, boleh, pinnya nomor sekian sekian sekian. Tapi saya minta tolong bu ya, waktunya dari jam 1 sampai jam 2 aja. Maka ketika ibu jam 1 ada timer mundur tuh 5, 4, 3, 2, 1. Ibu lari. Belanja sini gesek, ini belanja itu gesek itu. Saya mau tanya, jujur. Sempat nggak main HP bu? Update status lah misalnya gitu. Ayo guys, aku lagi sempat nggak gitu. Jangankan update status bu, maaf bu ya, kencing aja, pipis aja bertahan. Paham ya? Kenapa? Karena ibu tahu waktunya berharga, Tat. Ini bisa beli macam-macam. Lah, emang Ramadan nggak berharga? Ku jambak gigimu baru tahu rasa. Ibu, problemnya cuman satu aja. Di sini ibu paham ini duit, ini nggak paham ini pahala. Tapi kan beda Tat. Ustaz tadi kan limitnya 1 jam. Ramadan kan 30 hari. Lah, pakai bantah. Ku pindah hidungmu ke pantat baru tahu rasa. Saya kasih tahu ya, Ramadan 30 hari, betul. Tapi lanjut berbanding dengan 365 hari. 10% saja teh tidak nyampe ibu. Tete ayah wahai atuh ya. Ngerti enggak? Jadi ibu 10% aja nggak nyampe. Maka ibu manfaatkan 30 hari yang depan ini. Karena belum tentu ibu nyampe ke tahun Ramadan berikutnya lagi. Nggak usah berikutnya Ramadan ini pun kita nggak tahu nyampe apa enggak bu. Serius. Umur dah ada angka. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang lebih sepuh, lebih tua dari saya sekalipun. Belum tentu ibu yang mati duluan. Bisa jadi ustadz yang belakangan. Jadi ibu kenapa sih bu? Lah ya bener toh. Gak mesti ibu yang mati duluan. Bisa jadi ustadz yang jadi artinya ini kebanyakan kopi jadi setengah-setengah otak ustadz ini sudah ya. Udah barangan aja belum. Ibu lihat itu. Yang ini saya minum karena dia yang duluan. Saya gitu bu, kalau udah satu gak akan pernah mendua. Kecuali kalau lagi pengen. Jadi kemudian berangkat dari situ, dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pelajaran. Apa contohnya Tat perbuatan sia-sia? Begadang. Sering Ustaz bilang itu loh, tolonglah bu, begadang itu jangan begadang. Begadang itu tiada artinya. Begadang sih boleh saja. Kalau memang ada artinya. Begadang jangan begadang begitu. Lah pakai musik. Dah satu, tuh begadang ya. Gak boleh begadang ibu-ibu. Ibu-ibu, ya. Jangan begadang. Apalagi ibu-ibu kan masak pagi-pagi jam 3 udah bangun. Pokoknya saya itu pribadi orangnya suka begadang. Tapi kalau bulan Ramadan pulang tarawih jam 9:30 tidur bu. Serius. Kenapa? Karena saya pengen makan tarawih, pengen makan sahurnya itu seger. Kalau kita begadang pasti sahurnya itu malas. Ya makanya berangkat dari situ ibu-ibu. Ini tadi poin pertama, jangan begadang. Yang kedua kebanyakan tidur. Kebalikan ini, tidur aja. Habis subuh tidur. Menjelang duhur bangun, habis duhur tidur. Menjelang asar main laptop, habis itu tidur. Bangun-bangun buka mata depannya udah takjil begini bu. Set. Itu nanti masuk surga Pak Ustadz. Insya Allah tetap masuk surga. Cuman di surga temannya pada makan, pada main dengan bidadari, dia di pojokan tidur aja gitu. Iya bu. Pernah nggak ibu? Saya tuh pernah bu di Jakarta. Pulang pengajian besok mau penerbangan pertama. Teman saya telepon, Mas
Kamu ada di Jakarta tak? Iya. Teman saya waktu di Yaman dulu. Udah kamu di rumahku. Ternyata dia orang kaya, Bu. Saya nggak kenal malah. Saya tuh kenal orangnya tapi nggak tahu kalau dia itu orang kaya gitu. Orang kaya. Aku minta maaf Mas ya. Apa? Rumahku ini kamar tamunya baru direnov. Jadi malam ini sampai tak tidurkan di hotel aja. Nggak usah sudah tidur di sini enggak aku malu. Tamu besar ini. Itu teman Bu, teman dekat saya dulu. Ditidurkan saya di hotel Bundaran HI semalam 5 juta Bu. Ibu tahu Bu, masuknya jam 11 malam, keluarnya jam 4 subuh. Jadi tidak pernah menikmati apa ya? Duduk, tidur, bangun, berangkat bandara. Ya kayak tadi tuh orang masuk surga tapi tidur aja kerjaan. Ya itu sudah. Itu berlaku juga buat ibu-ibu yang di pengajian tidur, sama kayak gitu juga. Di pengajian ceramah teriak-teriak. Ini loh minum kopi biar nggak ngantuk. Ya. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tidur. Yang ketiga Bu, TV dan HP. TV HP itu satu paket Bu ya. TV HP itu satu paket. Ya dikurangi lah Bu. Kalaupun ibu nonton HP yang dibuka itu HP-nya ya tilawah, ceramah-ceramah ustadz-ustadz kita. Ibu buka akunnya UAS. Siapa UAS Bu? Ustadz Agus Syairul Huda. Orang ada aku, kamu mikirin yang lain. Gak sopan banget ibu-ibu ini ya. Bukalah Ustadz UAS, Ustadz Abdul Somad atau UAH siapa Ustadz? Adi Hidayat, aku suruh Ustadz Adi Hidayat. Ya Bu ya, dibuka, dengerin suara tilawah. Udah Bu, 1 bulan itu coba Ibu gak dengerin musik, nanti Ibu terasa itu. Ya, terasa. Apalagi Bu siang-siang, perut lapar, otomatis badan kayak enteng gitu. Kena angin tuh kayak semeriwing gitu. Ngerasain gak sih kalau puasa-puasa siang-siang itu kayak badan kita sensitif kena angin gitu, set gitu Bu ya. Terus dengerin suara ngaji. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jilbabnya tak kipai gitu. Nanti baru rasain. Ya Allah, itu ngeklik satu paket. Satu circle. Tapi ibu puasa dengerin musik aja enggak jelas begitu. Ya orang puasa perut lapar ingat akhirat gendong kemana-mana ya nggak nyambung ya seperti itu. Yang keempat kebanyakan masak aja. Padahal makannya nggak dimakan, masak aja kerjanya. Enggak dimakan. Saya yakin banyak makanan terbuang itu. Ibu mohon maaf Bu, di hari biasa Ibu makan sehari berapa kali? 3 kali. Di hari biasa gini makan sehari berapa kali? 3 kali ya? Di bulan Ramadan Ibu makan berapa kali? 2. Logikanya harusnya pengeluaran makin berkurang, faktanya Makin banyak. lebih besar. Berarti ada yang error dalam puasa kita itu, serius. Ibu maaf Bu, di keluarga saya 10 hari terakhir itu bahkan kompor nggak nyala sudah. 10 hari terakhir, saking kita tuh pengen betul-betul fokus beribadah, itu buka puasanya Pak Ustadz paling beli ala kadarnya aja secukupnya. Kalau sahur itu bahkan nggak pernah lagi. Sahur itu kita ambil qiyamul lail yang memang di masjid itu udah disediain sahur. Dan itu satu keluarga kita berangkat semua. Jam 12:30 malam, Ustadz berangkat itu ditemenin istri. Istri itu yang nyetirin karena dia tahu saya pernah microslip Bu. Naik mobil tuh kayak keseliut gini loh. Sama istri udah aku aja yang bawa. Dia bawa mobilnya. Jadi saya tuh kadang-kadang tidur di perjalanan karena lumayan Bu ya, Karangjati ke Sepinggan ini Al Amin Auri. Saya ngimamin di situ. Jadi saya kadang-kadang masih tidur lagi di mobil itu. Jadi Masya Allah teman-teman yang berbagi saya bilang Masya Allah Mi, kamu luar biasa loh 12:30 nganterin Abi pengen masuk surga bareng-bareng. Dia bilang enggak juga Bi, aku cuma ingin memastikan Abi betul-betul ke masjid ya. Bukan ke rumahnya janda sebelah rumah ya. Jadi teman-teman karena kan pengajian jam 1 kan mencurigakan, keles ya kan. Jadi ibu ya Allah tak pikir mau nemenin karena apa, ternyata memastikan bahwa ini benar-benar pengajian gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya belanja. Kebanyakan belanja, Bu. Ibu ini masih ada seminggu, Bu ya. Ada seminggu, Ustadz minta tolong Ibu, sudah kepentingan apapun di bulan Ramadan tuh stoknya disiapin dari sekarang. Sudah nggak usah aneh-aneh. Kalaupun nanti ada tambahan ya tambahan yang sewajarnya kayak bumbu masakan tuh wajar. Tapi yang kayak mohon maaf ya, kayak belanja toples, belanja karpet, belanja lampu, baju dari sekarang. Ini kayak gini Bu. Saya kemarin ditanya sama ibu-ibu, Ustadz itu ngelarang kami ke mall. Ustadz lebaran pakai baju baru apa baju bekas? Barulah. Kalau Ustadz pakai baju baru, Ustadz belinya di mana? Di mall lah. Ya apa bedanya Ustadz sama kami? Sama. Bedalah. Kamu belanjamu di bulan Ramadan, aku belanja di bulan Sa'ban. Loh iya Bu. Ini sudah siap baju lebaran? Anda aku kok belum. Yang nanya situ siapa? Mi, udah baju lengkap, aman Bi. Anak-anak udah kamu belikan semua, aman Bi. Abi gimana? Abi enggak usah kamu pikirin. Nanti banyak aja ibu-ibu tuh kasih baju biasanya. Biasanya. Jadi ibu-ibu yang Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ibu, ini jadi pelajaran untuk kita bersama bahwa ibu-ibu belanjanya kalau bisa dari sekarang di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir Bu. Aduh, no. Nggak ada mall, serius. Kecuali kalau untuk belanja-belanja yang sifatnya memang urgent ya, kayak misalnya kayak beli bawang, beli ikan itu kan beda ya. Tapi yang untuk yang sifatnya yang riweh itu apa yang nyusahin itu Bu, itu belanjanya dari sekarang ya. Tuh maksudnya. Kemudian berikutnya kita pindah yang keempat, puasa tapi krisis sunnah. Puasa tapi krisis sunnah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang disebut dengan krisis sunnah, seperti puasa tapi nggak mau sahur. Dalilnya apa kan sunnah dan lain sebagainya. Makanya ibu mohon maaf, sahur takjil menyegerakan buka, takhir mengakhirkan sahur itu adalah sunnah. Buka puasa pakai kurma, itu kan ibu langgar semua itu. Disuruh Nabi puasa pakai kurma, bukanya pakai air putih. Ibu buka puasa malah makan oti wa tawisi wal esqalaqa. Kalau aku bro itu kan. Bu, maaf Bu ya. Nih, air putih sama kurma ganjil 3. Ibu makan untuk basuhin perut, untuk mengenyangkan perut. Masya Allah, selesai itu ibu mau makan apa aja silakan. Bahkan saya beberapa momen Bu, kadang-kadang buka puasa makan kurma 3. Nanti makannya habis tarawih aja. Karena biasanya saya buka di Pertamina, itu ngimamin tarawihnya di Manggar. Gak kekejar Bu. Makan kurma 3 sampai subuh udah gak makan lagi. Kuat 3 kilo maksudnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Buka puasa itu yang segar-segar buah-buahan. Buka puasa saya malah nggak pakai nasi, serius nggak bercanda, sayur sama ayam gitu aja. Supaya apa Bu? Ini cara ngakalin saya supaya nanti sahurnya semangat. Kita tuh butuh makanan bukan di waktu buka. Buka itu nafsu. Yang kita butuh beneran itu kapan? Sahur, subuh. Subuh itu yang betul-betul kita makannya kudu banyak. Nah kita kebalik. Kenapa Bu? Makan buka nggak boleh banyak-banyak. Jeda antara makan menuju tidur tuh nggak lama loh. Kalau jam 8 tidurnya 10 cuma 2,5 jam. Kita tuh dalam kondisi ini. Padahal jeda makan dengan tidur itu paling ideal 5-8 jam. Itu yang membuat kenapa orang puasa badannya tambah gemuk. Kenapa? Ya tadi itu. Yang bagus kan Bantat, makannya dikit. Kalau bisa sebelum tidur itu makanan di perut kita udah habis. Subuh banyakin makan. Karena itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena kita akan terjeda sekitar 13 jam berikutnya. Terakhir, puasa tapi minim ilmu. Puasa tapi minim ilmu. Ilmu itu maksudnya ya anunya Bu ya, kayak fikihnya lah gitu. Belajar Bu, Ustaz.
Aku ndak puasa. Kenapa? Aku batal. Kenapa? Semalam berhubungan suami istri, terus ketiduran, terus kesiangan. Lah terus bangun-bangun junub, ya saya udah batal, akhirnya makan nasi kuning iwak haruan. Kamu semalam sudah niat? Sudah tatkan terawih, ada niat bareng-bareng. Sebenarnya puasamu itu sah, nggak batal. Tapi aku junub, junubnya kan sebelum sholat subuh. Itu efeknya aja. Tapi kan aku nggak sahur, sahur sunnah. Yang wajib itu adalah niat. Alhamdulillah jadi aku nggak batal. Sebelum nasi kuning iwak haruan, saudara-saudara, wajar memang. Itu sudah. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Ya, hanya belajar. Dah, itu 5 poin yang membuat puasa kita menjadi zong tahun demi tahun. Pertama, puasa tapi suka menyakiti hati manusia. Yang kedua, puasa tapi masih suka bermaksiat. Yang ketiga, puasa tetapi suka dengan perbuatan sia-sia. Yang keempat, berpuasa tapi nggak dicatat gak Bu? Dah, nggak usah dijawab, males. Ya, puasa tapi tidak menjalankan sunnah. Dan yang kelima adalah puasa tapi minim ilfil memang. Baik, silakan ibu-ibu. Ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan ibu. Entar. Ayo Bu, silakan Bu. Waktunya berbatas ya. Karena saya ada agenda lagi habis ini. Silakan Bu. Maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi. Mau tanya nih di luar tema tentang masalah minta maaf. Ibaratnya teman atau tetangga, kalau kita salaman atau minta maaf, dia buang muka itu kayak apa Pak Ustadz? Atau masih dendam atau gimana? Mau menjelaskan Pak Ustadz? Tugas kita itu berdakwah, bukan memberi hidayah. Tugas kita itu meminta maaf, bukan untuk dimaafkan. Tugas kita membuat orang tersenyum, bukan mendapatkan senyuman. Artinya apa? Kalau ibu menilai sesuatu dari hasil, ibu akan menderita. Saya berdakwah, ngelihat orang-orang nggak memperhatikan saya atau memperhatikan tapi nggak mengamalkan perintah saya sakit hati. Tapi saya berdakwah, saya melihat saya udah capek untuk keluarkan tenaga saya, ngajakin orang berbuat baik. Masalah kau mau baik apa enggak itu urusan dirimu dengan Allah. Ibu juga gitu. Ibu baikin aja orang-orang yang jahat begitu. Baikin aja. Masalah dia mau buang muka, silakan. Biar mukanya masuk tong sampah sekalian situ ya. Terserah. Itu bukan urusan ibu. Karena kalau ibu ngurusin itu, ibu capek, nanti nggak ada bahagianya. Justru disitulah ibu yang menang sebenarnya. Ibu tahu di mana sisi menang? Ketika ibu maafin dia, ibu udah nggak punya perasaan sakit lagi. Dia masih dongkol sama ibu, dia tersiksa dengan rasa sakit. Ibu nggak perlu balas dendam sama orang ini. Dia sudah tersakiti dengan sifatnya sendiri. Paham? Makasih Pak Ustadz. Kembali kasih. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, Assalamualaikum. ziarah kubur sebelum masuk bulan Ramadan hukumnya gimana Ustadz? Terima kasih. Baik, Pak Ustadz, berziarah kubur, mendoakan orang mati itu hukumnya bagaimana? Haram. Mendoakan orang mati haram. Matiku. Mendoakan orang mati itu haram, Bu. Ngerti gak sih? Ibu tuh mendoakan orang mati, haram lah. Pak Ustadz, baca surat Yasin di kubur gimana? Haram. Baca surat Yasin di kubur. Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang baca Yasin, surat Yasin kok ibu kubur tuh ya dosa. Ini banyak yang nggak paham, nenek-nenek ini. Baiklah sudah. Bu, dengerin Ustadz. Ziarah kubur itu sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW selama tujuannya untuk 2. 1, mendoakan orang yang dikubur. 2, untuk menjadi iktibar, mengingat kematian. Kalau 2 ini ada, disyariatkan. Itu seluruh ulama sepakat, Bu, nggak ada khilaf.
Nah, kemudian ada orang mengharamkan hanya karena apa? Ini dikhususkan oleh waktu. Saya setuju. Kalau memang dikhususkan, ibu tidak pernah ke kuburan orang tua kecuali di hari menjelang Idul Fitri atau menjelang Ramadan saja. Itu memang salah. Salah. Nah, kecuali kalau memang momennya itu beda. Contoh ibu jauh, ibu di sini orang tuanya meninggalnya di Surabaya. Nah itu sesekali wajar. Tapi kalau kita memang sama-sama di Balikpapan, jangan dikhususkan. Nah, cuman kalau mengatakan ziarah kubur menjelang bulan Ramadan itu bid'ah, menurut saya sih berlebihan. Karena kan tidak ada larangan. Yang penting jangan mengkhususkan. Jelas ya? Dan tidak minta-minta ke kuburan. Kita datang ke kuburan orang tua kita bukan minta ke orang tua, tapi kita mendoakan orang tua kita. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini saya mau bertanya di luar tema. Apa hukumnya orang yang tidak mau membayar zakat fitrah dengan alasan tidak bekerja, akhirnya keluarganya yang membayarkan zakat itu? Apakah itu boleh? Baik, jadi gini Bu, ya. Terima kasih. Oh sama-sama. Baik, ibu begini. Gara-gara terima kasih jadi masalah Bu ya. Jadi padahal kan Ustaz udah kadang ngomong ya sudah selesai gitu loh. Makasih. Astagfirullah. Baik. Itulah wanita itu kalau tidak puas emosi dia ya. Walaupun tinggal terima kasih aja itu jadi masalah. Baik, ibu dimatikan. Ya. Baik, jadi gini Bu, zakat fitrah itu hukumnya rukun Islam, wajib hukumnya. Bukan cuma wajib, rukun Islam. Orang yang tidak bayar zakat fitrah ya jelas ancamannya neraka. Nah kalau tadi alasannya karena nggak kerja itu bukan alasan. Yang jadi alasan itu nggak punya uang untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang wajib ia nafkahi. Karena ada beberapa orang nggak kerja, tapi mungkin karena memang ekonominya baik, dia masih punya uang, nggak boleh wajib zakat itu. Contoh nih misalnya kayak masa pandemi, ingat gak kemarin? Kan ada orang-orang yang dipecat gara-gara pandemi tuh. Nah, ketika dia dipecat gara-gara pandemi, otomatis dia nggak punya kerja. Tapi kan uangnya di tabungan ada 100 juta. Paham maksudnya ya? Itu tetap wajib bayar. Jadi bukan alasannya tidak bekerja, tapi alasannya tidak punya uang untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang ia wajib nafkahi. Sehari makan minum itu berapa Bu? Normalnya kira-kira aja. Ya Allah, nggak pernah dinafkahi kah Ibu? Oh nafkah batin aja kasihannya ya. Hah? Berapa Bu? Sehari Bu? Ibu masak tiap hari itu loh berapa? Ya Allah. 100, ya udah. Punya uang 100.000, zakat sudah itu. Begitu ya. Nggak boleh. Dan keluarga tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya. Kalau memang dia betul-betul karena tidak mampu ya. Tapi kalau dia mau bayar ya monggo. Cuman saya mau bilang nggak wajib begitu. Baik. Yang lain? Ada lagi Bu, Ibu? Saudara saya bertanya. Silakan. Gimana hukumnya kalau seseorang itu memberikan uang untuk berbuka puasa? Tapi karena sudah terlalu banyak yang ngasih untuk berbuka puasa, akhirnya di pondok itu diberikan untuk barang-barang misal lemari apa, padahal tujuan utamanya pengumpulan uang itu untuk berbuka puasa, itu gimana? Jadi gini, kalau kita lihat secara hukumnya, memang dia kan sederajat Bu ya, selevel ya, namanya sama-sama sedekah. Malah tadi sebenarnya itu naik level sih. Naik level tuh gini, kalau dibuat buka puasa itu pahalanya pahala sedekah biasa, tapi kalau diberikan barang itu jatuhnya malah jadi amal jariah. Ibaratnya levelnya naik itu Bu. Kalau levelnya naik, makanya kalau di pondok kami itu ada 2 rekening. Ada rekening operasional, ada rekening wakaf, kami bedain. Dana operasional kalau kelebihan kami buat untuk wakaf, boleh. Tapi kalau dana wakaf dibuat operasional nggak boleh. Kenapa? Karena itu sifatnya jariah, forever, selama-lamanya. Makanya kenapa kami bedakan 2 rekening tersebut. Nah kalau tadi yang Ibu sampaikan memang di situ naik level dari yang awalnya buka puasa itu cuma sedekah biasa, kasarannya gini. Ibu sedekah teh kotak, saya buka puasa, saya dapat pahala, ibu saya kasih pahala saya. Sudah sampai situ titik. Tapi kalau uangnya saya belikan meja kayak begini,
kemudian dibuat pengajian sepanjang masa dapat pahala terus. Jadi dia naik level di titik ini benar. Tapi secara prosedural saya menganjurkan pondok itu kalau bisa tetap mengkonfirmasi. Bu, mohon izin dana untuk buka puasanya udah cukup banyak, saya alihkan untuk membeli barang yang dibutuhkan pondok Bu ya. Ketepatan pondok belum punya meja belajar, saya mau belikan meja belajar. Itu kalau menurut Ustadz secara administrasinya jauh lebih bagus. Walaupun nggak dosa, andai kata kayak tadi kan statusnya nggak dosa. Iya, diperbolehkan. Silakan kalau masih ada. Tegang betul dia di foto. Bu Ibu masih ada yang mau Tuh di bertanya? belakang tuh Bu, di belakang Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan zakat emas ya, Ustaz, kalau nggak salah saya dengar itu 85 gram emas yang tidak kita pakai, kecuali yang kita pakai. Nah, seandainya orang itu mendapatkan warisan emas sekitar 85 gram, padahal dia orang nggak mampu ya, kemudian dapat emas dari warisan, dia nggak berani jual, dia simpen, apakah itu juga termasuk wajib zakat? Baik, memang zakat itu hanya untuk orang yang mampu, betul. Cuman ada satu diksi yang ibu tadi keliru. Dia orang miskin, tapi dia dapat warisan emas 85 gram. Sebenarnya pada saat itu dia udah jadi orang kaya Bu. Ibu lupa. Loh 85 gram itu banyak loh Bu. Kali 3 juta berapa ratus juta itu. Makanya kenapa Allah ngasih nisabnya 85 itu supaya memastikan kalau dia itu betul-betul kaya. Maka ibu punya emas 40 gram aja nggak wajib zakat loh, saking baiknya Allah itu. Nggak wajib zakat karena dianggapnya ibu masih belum kaya. Nah kalau udah punya emas dari warisan, loh kalau dapat dari mana itu kan nggak penting. Mau dapat dari warisan, mau dapat dari pemberian, mau dapat nemu di jalan, ya Bu. Kan boleh kita namanya lukoto itu, nemu di jalan kita umumkan setahun dulu. Di tempat yang sama, diumumkan setahun, nggak ada yang ngaku itu hak kita, diperbolehkan untuk kita ambil. Tapi diumumkan ya setahun. Nah, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya tetap wajib zakat. Kenapa? Karena dia memang pada saat itu sudah jadi orang kaya. Bukti kaya apa Bu? Buktinya 85 tadi nggak dijual-jual, berarti kan dia nggak butuh duit tuh. Seandainya dia butuh duit 85 tadi, ya diambil 10 gram aja, nggak wajib zakat sudah itu. Begitu. Satu terakhir boleh? Silakan Ibu. Yang tengah itu Bu, yang tengah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustadz, kan tarawih kan bisa di mana saja, bisa juga di rumah. Apabila ada orang yang misalnya nih dia jalan nih, ada acara kantor. Nah, isanya bisa dilakukan di acara tersebut, sedangkan tarawihnya dilakukan setelah dia pulang dari rumah. Apakah itu pilihan yang baik atau bagaimana Ustaz? Baik. Jadi kalau tarawih bolehkah dilakukan di rumah? Jawabannya boleh. Kasarannya Bu ya. Ibu nggak tarawih ya juga boleh. Ini kasarannya loh ya. Artinya itu memang perbuatan sunnah, bukan perbuatan wajib. Tapi kalau ibu pertanyaan, saya suka di poin terakhir ibu bilang tadi, apakah ini sesuatu yang terbaik? Nah, itu berarti yang dicari bukan boleh, yang dicari adalah yang terbaik. Maka jawabannya yang terbaik ibu lakukan sholat tarawih nempel dengan sholat isya di masjid secara berjamaah. Itu yang terbaik. Mau laki mau perempuan Pak Ustadz? Yes. Selama aman dari fitnah dan syahwat. Selama aman dari fitnah dan syahwat, maka yang lebih afdol, yang lebih bagus, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali jawabannya adalah yang terbaik dilakukan berjamaah bersama-sama. Gitu Ibu, wallahu a'lam bishawab. Ya, satu terakhir singkat. Ayo cepat terakhir ini. Ya Allah, ya Allah. Ayo. Ada? Ayo.
Baik, waktunya udah habis, kita cukupi sekian dulu. Silakan singkat. Ya Allah. Tanya Pak Ustadz, ini kan ada jadwalnya bekam tiap bulan. Jadi pas jatuhnya di bulan Ramadan, apakah itu membatalkan puasa? Bekam di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Hadisnya Ibnu Abbas dikatakan anak Nabi ihtajam wa wasaim. Nabi berbekam dalam kondisi berpuasa. Dengan catatan ketika ibu berbekam, ibu yakin bahwa ibu kuat. Takutnya nanti kan ada orang bekam pingsan itu Bu ya. Nah, itu yang kita tidak mau. Jangan jadikan bekam alasan untuk batal puasa. Tapi kalau ibu kuat silakan ibu berbekam. Nggak apa-apa Bu, diperbolehkan menurut mayoritas ulama dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Hanya Imam Ahmad yang menolak. Ya, Imam Ahmad menolak. Tapi kalau menurut mayoritas ulama tidak mengapa. Bekam itu bagus, sunnah Nabi. Orang Islam kadang tidak tahu bekam. Padahal di Eropa itu saking terkenalnya itu sampai ada pemain bola namanya David. Itu maksudnya ya. Baik, kita cukupi sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah untuk kita bersama. Saya atas nama pribadi mohon maaf lahir batin Bu ya jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama mengajar di kajian Jabalus Salam. Semoga Allah berkahi kita, Allah cintai kita. Dan ini momen spesial ya, karena sebenarnya saya ini tadi juga ada kegiatan di Pertamina yang minta langsung Bapak Dirutnya. Saya bilang, Pak, saya nggak bisa. Itu rutinan Tat, harusnya bisa lah digeser-geser sekali. Saya udah minta izin 2 minggu yang lalu. Kalau minta izin lagi, aku dipecat sama emak-emak BDS 2 itu, BDS 1 itu ya. Nggak dikasih kopi lagi aku nanti ya. Akhirnya saya datang sini dan dia akhirnya ngalah, dia mepet, dia sudah saya setelah dari sana. Jadi dari sini saya langsung ke sana lagi. Semoga Allah berkahi kita dan Allah cintai kita. Ustadz sumpahin ibu jadi wanita-wanita solihah. Ustadz kutuk ibu jadi orang kaya semuanya. Dan insya Allah bulan Ramadan kali ini kita dijadikan hamba-hamba yang muttaqin, menjadi calon-calon menghuni surga. Amin amin hamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut walafa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya qadiyal hajat ikni hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ilal bayani wa tafsir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.